Kalian. Kau beneran pergi? Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, ini ada sebuah video yaitu tentang Farhad Abbas. Kan kemarin dia fokus ke Agus ya. Nah, dia sekarang nimbrung nih di kasusnya Gus Miftah. Gus sama-sama Gus ya. Nah, dia bikin status di Instagram dan dia bilang seperti ini guys, storynya ya. Kalimat goblok Gus Miftah itu bukan hinaan, tapi ungkapan kebiasaan celetukan akrab, katanya gitu. Intinya, cerita selanjutnya bermakna dan tak perlu kita tanggapi dengan cara menegatifkan Gus Miftah. Farhad Abbas pembela kaum lemah, bukan pembela kaum lemah, tapi pembela kaum, ya kalian bisa tebak sendiri ya. Aduh, otaknya dia emang lagi sedeng. Kemarin di kasusnya Vina ya, dia maksudnya membela Sakatata itu, aku benar-benar gini buat Farhad Abbas. Tapi untuk kasusnya Agus dan sekarang dia juga ikutan kasusnya Gus Miftah, menurut aku gini ya untuk Farhad Abbas ya. Nah, kita lihat berita selanjutnya guys. Saya mau kasih hadiah nih buat Bapak nih. Asik. 1 unit sepeda motor listrik, nanti saya kirim. Lagi viral jadi semuanya. Pak. Bro. Dengan Bapak siapa? Namanya Pak? Sampean orang Semarang katanya? Magelang. Oh Magelang, lah mamaku orang Magelang jaranan Pak. Pak, saya panggilnya asmanya sinten Pak? Pak Sunhaji ya. Pak Sunhaji, oke. Haji. Oke, ini hari ini alhamdulillah saya udah video callan sama Pak Sunhaji, Bapak penjual es teh yang lagi cukup viral nih hari ini nih ya. Pak, jadi gini Pak, kalau John boleh sampaikan cara Allah untuk menaikkan derajat orang ini, rahasianya Allah Pak. Insya Allah dari kejadian ini adalah rahasia Allah, caranya Allah untuk menaikkan derajatnya Pak Sunhaji. Jadi Pak Sunhaji tetap semangat ya, semua support, sayang Pak Sunhaji. Dan saya mau kasih hadiah nih buat Bapak nih, 1 unit sepeda motor listrik, nanti saya kirim. Ini kebaikan Allah Pak, memang mungkin caranya nggak enak buat kita gitu. Bapak harus ikhlas, dimaafin kejadian-kejadiannya. Bapak udah maafin kan? Udah saling maafkan. Mungkin bercanda yang kebablasan ya Pak ya. Percaya Pak, ini jalannya Allah, biar Bapak hidupnya lebih makmur lagi, lebih semangat lagi, iya toh? Bisa menafkahi anak istri, keluarga semuanya. Gus Miftah ini nggak kapok-kapok, kemarin heboh karena dia toyor-toyor istrinya di depan umum dan katanya bercanda. Dan kemarin juga kepada Bapak Tukang Es bercanda lagi. Sepertinya dia urutan kedua setelah Haikal Hasan yang akan direview sama Bapak Prabowo Subianto. Kasihan Pak, kenapa? Masalah etika yang kecil-kecil saja sudah perlu ditertibkan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana hal-hal besar lainnya? Sombong Anda ini. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman. Wajahnya masih songong aku lihat sih. Yang viral hari ini yang pertama, dengan kerendahan hati saya meminta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Tapi ekspresinya bukan merasa ini ya, dia karena ya daripada dia dipecat dan ini teguran dari presiden, jadi dia langsung gini. Jadi bukan dari hati gitu ya guys ya, tapi sifatnya masih songong, dilihat dari wajahnya tuh gue. Kita lihat lagi. Terus kalau Bapak ini
viral, ada nggak kira-kira yang mau bantuin dia, mau kasih dia umroh gratis? Terus kalau Bapak itu nggak viral, ada nggak kalian mau bikin gerobak sampai gerobak motor? Terus kalau Bapak itu nggak viral, kalian ada nggak yang mau kasih uang 10 juta? Ha? Udah mulai emosi nih. Ya kan kalian tuh latahan tau nggak? Kebiasaan. Latah terus. Gak usah tanya lagi tanggapan Gus Miftah. Suaranya kecil. Maka Tuhan akan meninggikan derajatmu. Tim saya sudah menghubungin bapaknya. Saya juga pernah jadi UMKM. Saya tahu bagaimana sedihnya dan sakitnya ketika kita jualan sesuatu yang halal, tapi diolok-olok dan dihina. Jika diizinkan, saya ingin membantu untuk bedah rumah bapaknya, untuk mengisi. Asik. Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi Sama kayak tadi ya. Kemudian yang kedua, saya juga Ini kayak ketakutan si Bapak S-nya tuh. kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat Dileot. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Intinya mah ya, buat kalian pengikutnya Gus Miftah ini, tolong dipikir-pikir lagi ya, karena dia bilang hanya candaan. Terus kalau saya bilang Gus Miftah goblok, apakah dia akan tersinggung? Ya pasti bakal tersinggung lah. Semua orang juga kalau dibilang gitu bakal tersinggung ya guys ya. Apa maksudnya candaan apa gitu? Kalau nggak bisa bercanda, lebih baik nggak usah bercanda gitu loh guys ya. Yuk kita lanjut lagi di video selanjutnya. Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Saya nggak sanggup lihat video ini sebenarnya. Pokoknya buat bapaknya semangat, buat teman-teman pasukan tap-tap layar, buat penonton yang ada di room ini boleh kirim ke saya DM lewat IG atau DM lewat TikTok, nanti biar saya hubungi beliau. Saya dengar-dengar beliau belum pernah umroh. Saya dengan tulus hati ingin mengumrohkan bapaknya. Semangat Bapak, sekali lagi Bapak semangat, semoga derajatnya dinaikin, amin. Yo kono didol. Yo kono didol. Viralnya video Gus Miftah yang merendahkan penjual es saat ceramah, Seskap Mayor Teddy pun langsung memberikan teguran keras dan menyuruhnya minta maaf. Saya Miftah Maulana dan Hadi, saya minta maaf. Ada yang komentar di dalam konten kita mengenai Gus Miftah. Saya bilang Gus Dabrus ya, penjilat. Tapi dia bilang gini, Gus Miftah itu orang baik kok. Itu kan cuman guyon. Oh iya, gitu. Kalau guyon gitu di depan jamaah banyak seperti itu, menghina tukang es. Kenapa muka si tukang es diam, merengut, ya? Jadi menyimpan kekesalan. Terus kemudian teman-temannya Gus Miftah di sampingnya seperti Usman Ali, ya, itu ada channel YouTube-nya loh ya, Usman Ali ya, tertawa terbahak-bahak seakan gembira senang gitu ketika Gus Miftah guyon mengatain yang namanya dol aja goblok, ya kan, seperti itu. Nah, apakah saya tanya ya, apakah yang guyon sambil menghina itu yang boleh orang yang dekat penguasa aja? Orang yang kalau yang dekat penguasa boleh gitu menghina seseorang, ya, mau tukang es, mau babu gitu, mau apa kayak gitu, ya kan, bebas gitu karena dia dekat sama penguasa. Saya jadi ingat bro, ketika yang namanya Gus Miftah waktu itu ya membela Jokowi dan dia jadi apa namanya bertolak belakang sama yang namanya Prabowo ya. Ketika itu dia bilang ya di depan umum itu ya, saya najis ya kalau ada politikus busuk masuk ke pesantren, ya kan, seperti itu. Jadi inilah bro, kalau setahu kita ya, Gus Miftah adalah seorang ustadz dadakan, tidak bermula dari kecil
ya apa yang dia dapatkan. Jadi dia bertahap. Ya seperti itu. Kalau dia kan dadakan. Seorang anak marbut dari Lampung yang bernama Taim, ya itu seorang Gus Miftah. Jadi dadakan. Nah jadi ketahuan kita di sini ada apa silsilah orang, memang orang itu terdidik dari dulunya, ya memahami ilmunya, ya itu banyak, malah kalah dengan anak kecil, ketika anak kecil itu berdakwah, ya menyatukan satu suku bangsa, ya kan, tidak tebang pilih lah. Ini dari nadahnya aja udah kelihatan, ya kalau orang-orang yang dekat dengan penguasa itu bebas. Ya kalau dulu dia bilang ya najis, ya melihat politikus busuk masuk ke pesantren-pesantren, money politik dan segala macam lah. Sekarang dia menghina tukang es, ya kan. Tapi terima kasih juga sih, karena mulut busuknya kalau nggak menghina orang di depan jamaahnya, mulut busuknya si Gus Miftah itu nggak ketahuan, ya nggak ketahuan aslinya seperti apa. Itulah busuknya Gus Miftah, ya kan. Kalau walaupun yang namanya komentar itu dibalas sama yang namanya pendukung-pendukungnya, Gus Miftah itu orang baik lah, ya baik di mata kamu, tapi itu kenyataan di mata orang kecil, ya kenyataan, ya kan, digoblok-goblokin, ya kan, itu kenyataan bro. Kamu nggak mau terima hal yang seperti itu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar tentang polemiknya Gus Miftah ini guys. Ini benar-benar mulutnya ya nggak dijaga banget menurut aku ya, nggak pantas untuk jadi ulama. Nah buat kalian yang masih mengikuti, coba dipikir-pikir lagi daripada kalian disebut goblok gitu ya, sama-sama gobloknya gitu ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.